Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan telah mengalami transformasi yang luar biasa berkat perkembangan teknologi media pembelajaran, terutama saat pandemi COVID-19 yang membuat banyak perubahan pada dunia pendidikan di saat kita tidak bisa bertatap muka melakukan pembelajaran di dalam kelas. Banyak hal dan juga pengalaman dari beberapa pelajar dan juga pengajar dalam menggunakan teknologi media pembelajaran online ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muaz Hanafi. Saya dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Nabila Ilmi Gumilar dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Saya Gina Asri Ruwaida, saya dosen Universitas Pelita Bangsa di Kabupaten Bekasi, home base-nya PGPAU. Cukup sangat mengaksikan atau sangat seru gitu dalam menggunakan media pembelajaran online ini. Karena kenapa? Karena mungkin ini menjadi inovasi baru kita di zaman era teknologi ini. Karena sekarang sudah serba teknologi, jadi media pembelajaran online ini menjadi cukup solutif untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus gitu. Mungkin itu pengalaman pertama saya. Pengalaman aku menggunakan media pembelajaran online itu awalnya sih seru gitu ya, karena aku bisa ngelakuinnya sambil tiduran, sambil makan, dan sambil kegiatan apapun. Tapi kok kelama-lamaan itu malah bosen, soalnya susah ngerti, terus jadi kurang kondusif juga, kalau tanya jawab banyak yang diem, kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman itu kan Gen Z ya, nah pasti teman-teman tuh menguasai lah digital gitu ya, handphone, teknologi dan lain sebagainya. Kalau saya generasi di atas teman-teman sedikit, generasi gimana ya, antara senior enggak gitu, tapi muda juga enggak begitu. Jadi saya sedikit adaptasi pada tahun-tahun awal begitu, belajar dulu Zoom ya, lihat dulu di YouTube nih bagaimana sih cara membuat room Zoom gitu. Terus kemudian belajar Google Meet gitu. Jadi kami belajar lagi begitu. Untuk mendorong saya belajar menggunakan media pembelajaran online ini mungkin dari semenjak waktu tahun 2019 atau tahun 2020 yang memang di situ kondisinya sedang masa pandemi atau Covid ya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita belajar secara offline gitu. Jadi memungkinkan kita untuk belajar secara daring atau online itu tadi gitu. Jadi disitulah titik mulai saya menggunakan media pembelajaran online. Karena kenapa? Karena mungkin sudah tidak memungkinkan kita belajar secara offline juga gitu. Gitu. Ya, yang mendorong aku karena kemudahannya sih ya, karena bisa dilakuin di mana aja dan kapan aja gitu sih, fleksibel. Bertepatan dengan pandemi COVID, nah kita itu memasuki era society 5.0 gitu, sehingga semuanya itu serba digital. Jadi bertepatan dengan itu kita harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Jadi sehingga kebetulan pandemi COVID, kebetulan memasuki era society, sehingga dosen terutama dituntut untuk menguasai pembelajaran secara daring begitu. Kalau untuk harapan ya, untuk harapan mungkin tiap orang beda-beda ya. Mungkin kalau dari pribadi saya, pembelajaran online ini kurang cukup efektif ya untuk di masa sekarang. Karena kenapa? Melihat dari kondisi sekarang pun juga gitu, ketika memang mahasiswa sedang melaksanakan media pembelajaran online, dirasa mahasiswa ini tidak ada ketertarikan atau interest terhadap media pembelajaran online ini. Karena kenapa? Kita bisa masuk ke dalam game terus tidur terus apa dan lain sebagainya. Mungkin itu sering kita lihat gitu di dalam mahasiswa-mahasiswa itu sendiri gitu. Harapan aku semoga di media pembelajaran online ini nggak ada penghambat gitu. Terus ya dimudahkan segala fitur-fiturnya biar kita bisa melakukannya juga dengan lancar dan
gitu. Nah, jadi harapannya mungkin semua sama rata, baik untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa udah banyaknya nanti wifi corner gratis di mana-mana begitu ya. Kemudian adanya bantuan-bantuan berupa device atau pelatihan-pelatihan gitu, harapannya agar semuanya merata, karena memang pembelajaran secara digital ini tidak bisa kita hindari ya. Mungkin kan tadi kita bahas banyak negatifnya begitu. Negatif itu kalau saya analisa itu karena belum siap gitu. Not ready yet gitu, belum siap. Jadi kita butuh adanya kesiapan. Siapnya dari segi apa? Sumber daya manusia nih, kitanya saya sebagai pengajar perlu siap. Teman-teman sebagai mahasiswa perlu menyiapkan diri bahwa online itu mempermudah bisa belajar dimanapun, tapi bagaimana kita bijaksana dalam melakukan pembelajarannya begitu. Dengan teknologi yang terus berkembang, media pembelajaran akan terus berubah, menawarkan cara-cara baru yang lebih efektif untuk belajar dan mengajar. Masa depan pendidikan adalah tentang konektivitas, fleksibilitas, dan personalisasi, di mana setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya.